Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu bersama beberapa anggota DPRD Kabupaten Poso menghadiri proses pemakaman jenazah Bapak Inyoman Wirka yang dilakukan dengan ritual kremasi pembakaran jasad atau yang biasa disebut dengan upacara ngaben, Betalemba, Senin 22 Juni 2020. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah. Upacara ngaben merupakan sebuah ritual agama Hindu yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur penyusun tubuh raga manusia yang dalam ajaran Weda disebut Panca Mahabhuta, tanah, air, api, angin, dan ether. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan seperti layaknya orang tidur. Keluarga yang ditinggalkan meyakini bahwa jenazah tersebut adalah jasad atau raga yang sudah ditinggalkan oleh jiwa atau roh, sehingga jasad itu harus segera dikremasi agar keluarga yang ditinggalkan dapat segera menghilangkan rasa sedih, duka atas kepergian sanak saudaranya. Upacara ini juga bertujuan untuk menyatukan roh jiwa yang dalam ajaran agama Hindu disebut Atman agar menyatu dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Jiwa atau roh akan kembali ke dunia dalam wujud yang lain yang disebut dengan reinkarnasi, punarbawa, kelahiran kembali. Reinkarnasi ini ibarat kita melepas baju yang sudah usang dan memakai baju yang baru lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jiwa atau roh tidak pernah mati, abadi, karena yang mati hanyalah raga atau jasad saja. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini tidak ada yang ingin kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi, walaupun hanya dalam waktu yang singkat, apalagi untuk selama-lamanya, ungkap Bupati Poso. Pada kesempatan ini juga Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso juga mengucapkan turut berduka cita yang sangat dalam atas kepergian Bapak Inyoman Wirka. Bupati Poso sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 tidak lupa juga selalu mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan cara agar bisa mencegah penyebaran COVID-19 kepada masyarakat. Turut hadir pada kegiatan ini Camat Poso Pesisir Selatan, Kepala Desa setempat, tokoh masyarakat, dan unsur Tripika Kecamatan. Yang saya hormati dan saya kasihi, khususnya keluarga besar dari almarhum Bapak Inyoman Wirka yang saat ini lagi berduka, dan kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti prosesi ngaben pada pagi hari ini. Tentunya patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwase, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama hadir di tempat ini pada acara prosesi ngaben dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, yaitu Bapak Inyoman Wirka. Dengan hormat saya sebut. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan saudara, keluarga yang sangat mereka cintai dan mereka sayangi. Walaupun mungkin dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun, apalagi untuk selama-lamanya seperti yang kita lihat saat ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan keluarga, juga kami yang hadir di tempat ini, juga atas nama pemerintah, menyampaikan ucapan bela sungkawa yang dalam atas kepergian. Dengan hormat saya sebut Bapak almarhum Inyoman Wirka yang sudah kembali kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Dan tentunya kita berdoa bersama semoga almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan
keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, karena pasti juga satu saat kita yang manusia ciptaan Tuhan juga akan mengalami hal yang sama. Untuk itu selama sisa waktu hidup kita ini di dunia ini, marilah kita selalu berbuat kebaikan agar nantinya kita akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga pada kesempatan ini ingin mengajak kepada kita sekalian tentang situasi kondisi saat ini yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia, termasuk di daerah kita, Kabupaten Poso, ya, masalah virus corona, ya, virus corona. Virus corona ini adalah musuh yang tidak kelihatan, ya, yang tentunya harus kita hadapi bersama. Saya masih melihat, mohon maaf, ya, di tempat ini masih ada saudara-saudara saya yang tidak menggunakan masker, ya. Nah, ini sangat riskan, Bapak Ibu sekalian, sangat riskan sekali. Karena perlu diketahui bahwa virus ini tidak kelihatan. Dan siapapun orang, itu kalau virus itu ada di sekitar kita, kita pasti bisa terjangkit. Jadi siapapun manusia, virus ini tidak memilih apakah dia itu masih muda, apakah dia itu lansia, apakah dia itu anak-anak. Perlu kita sadari bersama bahwa sampai dengan saat ini belum ada obat atau vaksin yang bisa langsung, ya, menyembuhkan virus ini. Yang mungkin sudah dikeluarkan oleh dari Kementerian Kesehatan, belum ada yang bisa, yang ditetapkan sebagai obat mujarab tentang virus ini. Yang berbahaya untuk saat ini adalah mereka-mereka yang namanya OTG, ya, orang tanpa gejala. Perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa untuk di wilayah daerah kita, Provinsi Sulawesi Tengah, itu sudah ada sekitar ratusan, ya, yang terinfeksi COVID-19. Nah, di daerah kita Kabupaten Poso ini sudah ada 14 orang, ya, 14 orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tentunya selaku ketua, ya, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Poso ingin mengajak kepada kita sekalian. Sebenarnya kegiatan-kegiatan berkumpul, ya, yang dihadiri oleh masyarakat, itu kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Kalau kita tidak mengikuti itu, wajib oleh aparat keamanan untuk dibubarkan. Karena kita saat ini lagi melawan yang namanya COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, himbauan saya kepada kita semua, ini bukan hanya untuk kepentingan daerah kita, tetapi juga kepentingan keluarga Bapak Ibu. Tolong ikuti protokol kesehatan yang sudah merupakan anjuran dari pemerintah. Yang pertama, dalam setiap kegiatan kita di luar rumah, ya, wajib hukumnya menggunakan masker. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker, aduh, coba kalau bisa, ya, tolong diingatkan kalau ada yang punya kelebihan masker, diberikan kepada saudara kita yang tidak pakai masker. Kemudian jaga jarak antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau saya agak cerewet untuk menyampaikan ini, karena saya sayang dengan masyarakat saya. Tidak ada pemerintah yang tidak sayang dengan masyarakatnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan.
Dan sekali lagi atas nama kami yang hadir dan pemerintah yang hadir baik dari kabupaten, kecamatan, ya, desa, ada juga Pak Kapolsek dan Ramil atau pejabat yang mewakili Babinsa, Babin Kamtibmas, anggota dewan terhormat, kami menyampaikan ucapan, ya, turut berduka cita yang sangat dalam atas kepergian almarhum, dengan hormat saya sebut Bapak Inyoman Wirka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Yang Wiriwasa, menerima beliau di sisinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Persembahan kepada suami. Setelah disucikan, berikan persembahan, kemudian nanti ada simbol itu di tabungnya itu disimbolin itu nanti dibawa ke laut, simbol aja Pak, bukan semua. Kalau dibawa disucikan di sungai, dan tadi diberikan persembahan, kemudian kembali lagi ke sini, nanti akan membuatkan penyucian kembali. Yang ada Air, ini air kelapa. ya air kelapa. Tutup lagi. Penyucian awal ini Pak, penyucian awal lagi. Airnya jangan hilang, ya. Jadi airnya itu tidak boleh hilang. Ya, ini untuk prosesi sebagai apa, penyucian, ya, penyucian untuk seperti sesajen begitu, ya, sebagai sesajen untuk nanti dibawa kemana ini Pak? Dibawa ke dipakai di sini. Setelah nanti yang meninggal, nanti keluarganya juga diberikan penyucian. Itu